Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Namanya Siti Rohmah, seorang perempuan sederhana asal Jombang, Jawa Timur. Ia sudah 2 tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Hidupnya di kampung begitu berat. Ayahnya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah, dan ibunya hanya seorang penjual jajanan di pasar. Setiap bulan, gaji yang ia terima dari hasil bekerja di rumah majikannya hampir habis untuk biaya berobat ayah dan kebutuhan keluarga di kampung. Majikannya, seorang pria parubaya bernama Hasan, dikenal tegas namun sebenarnya baik hati. Hasan seorang duda tanpa anak, hidup sendiri di rumah besar peninggalan keluarganya. Selama bekerja di sana, Siti jarang mendapatkan perlakuan kasar. Justru Hasan sering menaruh perhatian lebih kepadanya. Sesekali memberinya hadiah, membelikan pakaian, bahkan menanyakan kabar keluarganya di kampung. Namun, perhatian itu berubah menjadi sebuah kejutan besar suatu malam. Saat semua pekerjaan rumah selesai, Hasan memanggil Siti ke ruang tamu. Dengan suara tenang namun serius, ia berkata, "Siti, aku sudah lama memikirkan ini. Aku sendirian di rumah besar ini, dan aku merasa kau bukan sekadar pembantu. Kau tulus, jujur, dan sangat rajin. Aku ingin menikahimu." Ucapan itu membuat Siti terdiam. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memanas. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapat lamaran dari majikannya sendiri. Hasan lalu melanjutkan, "Aku tahu hidupmu berat. Kalau kau mau menikah denganku, aku akan memberikanmu 100 juta rupiah sebagai mahar. Itu bukan hadiah, tapi tanda keseriusanku. Uang itu bisa kau kirim ke keluargamu di Jawa Timur." Siti semakin terkejut. Uang sebanyak itu adalah mimpi besar bagi keluarganya. Dengan 100 juta, ia bisa melunasi hutang bapaknya ke rentenir, membiayai sekolah adiknya hingga kuliah, bahkan memperbaiki rumah reot mereka di kampung. Tapi di sisi lain, ia merasa bimbang. Bagaimanapun, ia tidak mencintai Hasan. Umurnya terpaut jauh, hampir 2 kali lipat dari usianya yang baru menginjak 25 tahun. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamarnya, air mata jatuh perlahan. Di pikirannya bercampur antara rasa takut, kebingungan, dan juga harapan. Kalau aku tolak, keluargaku akan terus menderita. Tapi kalau aku terima, apa aku sanggup jalani pernikahan ini? Batinnya bergetar. Keesokan harinya, ia mencoba menelpon ibunya di kampung lewat aplikasi WhatsApp. Dengan suara lirih, ia menceritakan semuanya. Sang ibu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Nak, ibu tidak bisa memutuskan untukmu. Tapi ingat, uang itu bisa menyelamatkan keluarga kita. Ayahmu butuh biaya berobat. Adikmu butuh sekolah. Kalau kau rela berkorban demi kita, ibu hanya bisa mendoakanmu. Tapi jangan paksakan kalau hatimu menolak." Siti terisak mendengar suara ibunya. Ia tahu, keluarga sangat membutuhkan. Akhirnya, dengan hati berat namun penuh tekad, ia kembali menemui Hasan malam berikutnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, Tuan, saya terima lamaran Tuan. Tapi tolong, hormati saya, dan jangan pernah sakiti saya." Hasan tersenyum lega, lalu menjawab, "Aku janji, Siti. Aku akan menjagamu seumur hidupku." Hari itu menjadi titik balik hidup Siti. Ia tidak lagi hanya seorang TKW biasa, tapi calon istri dari majikan yang dulu hanya ia layani. Namun, di dalam hatinya tersimpan sejuta tanda tanya.
Apakah ia mampu menjalani malam pertama bersama pria yang tidak ia cintai? Setelah keputusan itu diambil, hidup Siti berubah begitu cepat. Kabar pernikahannya dengan Hasan menyebar di lingkungan keluarga majikannya. Sebagian kerabat Hasan mendukung, sebagian lagi mencibir. Kenapa harus pembantu? Bisik seorang bibi Hasan. Dia hanya mau uangmu. Hasan, ujar sepupunya dengan nada sinis, namun Hasan bergeming. Ia menatap Siti dengan yakin, seolah ingin melindunginya dari semua tudingan. Biarkan mereka berkata apa saja, Siti. Aku memilihmu bukan karena aku kasihan, tapi karena aku percaya padamu, ucap Hasan suatu malam. Hari pernikahan pun ditentukan. Hasan menyiapkan segala sesuatu dengan cepat. Meski sederhana, acara itu tetap resmi dan dihadiri saksi serta kerabat dekat. Siti mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya dipulas tipis oleh seorang pria selangganan keluarga Hasan. Di balik riasan itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bukan sedang merayakan kebahagiaan, melainkan memasuki jalan yang penuh misteri. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluargaku di kampung." Ijab kabul berlangsung singkat. Suara Hasan mantap saat mengucapkan akad, dan saat itu juga status Siti berubah. Dari seorang TKW menjadi istri sah majikannya. Seusai akad, Hasan menyalami dan mencium kening Siti. Sementara tepuk tangan kecil terdengar dari para tamu, namun bagi Siti, perasaan di hatinya campur aduk. Ada rasa lega karena kini ia resmi menjadi istri, ada rasa takut karena ia tahu malam pertama akan segera tiba, dan ada rasa hampa karena ia sadar, cinta tidak hadir di antara mereka. Persiapan malam pertama setelah acara usai, rumah besar Hasan berubah hening. Kerabat pulang, pelayan lain sudah kembali ke kamar masing-masing, menyisakan hanya mereka berdua. Siti duduk di kamar pengantin dengan jantung berdebar. Gaun putih sudah diganti dengan pakaian tidur sederhana yang disiapkan Hasan. Tapi tubuhnya gemetar. Bukan dingin, melainkan gugup. Apakah aku bisa? Bagaimana jika aku tidak sanggup? Aku tidak mencintainya. Pikirnya berkali-kali. Di luar kamar, terdengar langkah Hasan mendekat. Siti semakin panik, tangannya dingin, wajahnya pucat. Ia ingat pesan ibunya di telepon terakhir. "Nak, jangan takut. Allah tahu niatmu. Kau melakukan ini demi keluarga. Ikhlaslah, insya Allah semua akan baik." Ketika Hasan masuk, ia melihat Siti duduk menunduk dengan wajah cemas. Hasan menghampirinya perlahan, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu kau gugup, Siti," katanya lembut. "Aku tidak akan memaksamu malam ini. Aku ingin kau merasa nyaman dulu. Aku hanya ingin kau tahu, mulai sekarang aku suamimu. Aku akan menjagamu, bukan menyakitimu." Ucapan itu membuat air mata Siti menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak menyangka, Hasan yang sering terlihat tegas ternyata memiliki sisi lembut. "Terima kasih, Tuan," jawab Siti lirih, "jangan panggil aku Tuan lagi. Panggil aku suamimu," balas Hasan sambil tersenyum. Malam itu, Hasan benar-benar menepati ucapannya. Ia tidak memaksa, hanya menenangkan. Ia bahkan membuatkan teh hangat untuk Siti. Lalu mereka berbicara panjang tentang kehidupan, tentang masa lalu Siti di kampung, tentang keluarganya yang sakit-sakitan. Siti mulai merasakan bahwa pernikahan ini bukan sekadar transaksi 100 juta. Ada sesuatu yang lebih. Sebuah kesempatan untuk dihargai sebagai seorang istri, bukan hanya pekerja. Namun tetap saja, di lubuk hatinya, Siti bertanya-tanya, apakah aku bisa belajar mencintai pria ini? Atau aku hanya akan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta? Pertanyaan itu terus menghantui, bahkan hingga menjelang tidur. Ia berbaring di ranjang besar, sementara Hasan tidur di sisi lain,
Menjaga jarak agar Siti merasa aman. Di antara rasa syukur dan keraguan, malam pertama mereka berakhir bukan dengan gejolak cinta, melainkan dengan doa dan ketidakpastian. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan cepat. Status Siti sudah resmi berubah menjadi istri, dan perlakuan Hasan terhadapnya pun berbeda. Ia tak lagi dianggap pembantu, melainkan nyonya rumah. Namun, perubahan itu justru membuat Siti merasa canggung. Semua pelayan rumah kini memanggilnya Madam, sementara dulu mereka sama-sama bekerja. Ada yang menghormatinya, tapi ada juga yang diam-diam memandang sinis. Di dalam hatinya, Siti masih berperang dengan diri sendiri. Ia terus bertanya, apakah aku benar-benar pantas menjadi istri majikan? Atau aku hanya dianggap pembantu yang naik derajat karena uang? Uang 100 juta untuk keluarga di Jatim beberapa hari setelah akad, Hasan benar-benar menepati janjinya. Ia menyiapkan mahar dalam bentuk transfer ke rekening bank yang sudah diurus khusus untuk Siti. Saat melihat angka 100 juta rupiah tertulis di layar ponsel, Siti tertegun. Air matanya jatuh seketika. Tanpa menunda, ia langsung menghubungi ibunya di kampung. Bu, alhamdulillah, uangnya sudah ada. Segera bayar hutang Bapak, lalu bawa beliau berobat ke rumah sakit yang lebih baik. Dan jangan lupa, adik harus terus sekolah, jangan sampai putus, ucap Siti dengan suara bergetar dari seberang telepon. Terdengar tangisan ibunya. Ya Allah, terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan keluarga kita. Ayahmu pasti bangga padamu. Mendengar itu, hati Siti terasa lega. Untuk pertama kalinya, beban berat di pundaknya sedikit berkurang. Namun di saat yang sama, ia sadar, kebahagiaan keluarganya dibayar dengan pengorbanan besar. Dirinya sendiri hari-hari bersama Hasan berusaha menunjukkan kasih sayangnya. Ia sering mengajak Siti jalan-jalan ke pasar, taman, atau restoran sederhana. Namun Siti masih merasa janggal. Setiap kali tangan Hasan mencoba menggenggamnya, ia tersipu malu dan buru-buru menarik tangan. Kadang, saat mereka duduk bersama, Hasan menatapnya dalam-dalam. Siti, kau masih ragu padaku? Tanya Hasan suatu malam. Siti menunduk, tidak berani menatap balik. Aku hanya butuh waktu, Tuan. Aku suamimu, bukan Tuan, jawab Hasan lembut. Perlahan, perhatian Hasan membuat hati Siti luluh. Ia memang bukan pria muda yang tampan, tapi sikapnya jauh dari kasar. Bahkan, ia lebih sabar daripada lelaki-lelaki di kampung yang dulu pernah mendekatinya. Bisikan dan rasa malu, namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Beberapa kerabat Hasan masih memandang rendah Siti. Saat ada acara keluarga, ia sering mendengar bisikan-bisikan menusuk telinga. Pembantu jadi istri? Memalukan. Dia pasti hanya mengincar uang. Siti mencoba tegar, tapi hatinya terluka. Malam-malam ia menangis diam-diam di kamar. Hasan pernah mendengarnya, lalu memeluknya dari belakang. Biarkan mereka bicara. Aku tidak peduli. Yang penting kau istriku. Kau halal untukku, kata Hasan tegas. Ucapan itu membuat Siti sedikit tenang, namun rasa rendah diri tetap menghantuinya. Ketakutan menjelang malam-malam selanjutnya. Beberapa minggu setelah pernikahan, Siti tahu ia tidak bisa terus menghindar. Malam pertama mereka memang berakhir dengan doa, tapi cepat atau lambat, Hasan pasti ingin menunaikan haknya sebagai suami. Disinilah rasa takut Siti semakin besar. Ia mulai sering gelisah, berdebar setiap kali Hasan pulang lebih awal. Ia takut tidak bisa memberikan kebahagiaan yang seharusnya diterima seorang suami. Di sisi lain, ia juga merasa bersalah. Hasan sudah begitu baik, memberi uang besar untuk keluarganya, memperlakukan dirinya dengan hormat. Siti sadar, cepat atau lambat ia harus belajar menerima pernikahan ini dengan sepenuh hati. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, aku hanya perempuan biasa. Aku menikah bukan karena cinta,
tapi karena keadaan. Tolong kuatkan aku, tolong lembutkan hatiku, agar aku bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Dan malam itu, saat Hasan masuk ke kamar dengan senyum hangat, Siti menutup matanya erat-erat. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. Ia tahu, waktu untuk menghadapi kenyataan sudah semakin dekat. Hari-hari berlalu setelah pernikahan itu. Siti mulai belajar menerima peran barunya sebagai seorang istri. Ia sudah tidak lagi bekerja mencuci, mengepel, atau memasak untuk majikannya. Semua pekerjaan kini ditangani pelayan lain, sementara dirinya lebih banyak mendampingi Hasan dalam keseharian. Namun, meski perlakuan Hasan begitu baik, satu hal tetap menghantui, malam yang sesungguhnya. Malam ketika ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada suaminya, kegugupan Siti malam itu datang tanpa bisa ia hindari. Hasan pulang lebih awal, dan setelah makan malam bersama, ia mengajak Siti duduk di ruang tamu. "Siti," katanya pelan, "sudah beberapa minggu kita menikah. Aku tahu kau masih butuh waktu, tapi aku juga punya hak sebagai suami. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kita benar-benar menjadi pasangan." Wajah Siti memerah. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku takut, Tuan," lirihnya tanpa sadar, masih terbiasa memanggil Hasan begitu. Hasan menghela napas, lalu menggenggam lembut tangan Siti. "Dengar, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tidak mau kau merasa terpaksa. Tapi malam ini, percayalah padaku. Aku akan menjagamu." Kata-kata itu menenangkan, tapi juga membuat Siti semakin gugup. Ia tahu, saat itu benar-benar sudah tiba malam pertama yang berat di kamar pengantin. Suasana hening. Lampu temaram membuat suasana terasa tegang. Siti duduk di tepi ranjang, menunduk, sementara Hasan perlahan mendekat. "Siti, lihat aku," ucap Hasan lembut. Perlahan, Siti mengangkat wajahnya. Ada ketakutan sekaligus kerelaan di matanya. Malam itu bukan sekadar pertemuan tubuh, melainkan pertemuan takdir. Ketika Hasan menyentuhnya dengan penuh kelembutan, Siti sempat terisak. Ia menutup mata erat-erat, tubuhnya menegang. Hasan berhenti, menatapnya, lalu berkata, "Kalau kau belum siap, kita tidak perlu lanjut. Aku bisa menunggu." Siti menggigit bibir, hatinya berperang. Ia ingat ibunya, ingat ayahnya yang sakit, ingat adiknya yang kini bisa melanjutkan sekolah berkat 100 juta itu. Dengan suara bergetar, ia berbisik, aku akan mencoba. Demi keluarga. Demi diriku juga." Dan malam itu, dengan penuh kesabaran, Hasan membuat Siti perlahan merasa aman. Meski awalnya penuh rasa sakit dan air mata, akhirnya ia bisa melalui malam yang paling ia takutkan. Hari baru yang berbeda keesokan paginya. Siti bangun dengan tubuh lelah namun hati yang anehnya terasa lebih ringan. Hasan tertidur di sampingnya, wajahnya terlihat tenang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Siti menatap wajah suaminya dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa syukur, meski pernikahan mereka bukan dimulai dari cinta, tapi dari pengorbanan dan keikhlasan. Hasan telah membuktikan bahwa ia bukan lelaki yang akan mempermainkannya. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, mungkin ini jalan hidupku. Aku tidak tahu apakah cinta bisa tumbuh, tapi aku tahu aku tidak salah memilih bertahan." Kabar dari kampung beberapa hari kemudian, ibunya menelpon. Suaranya terdengar lebih bahagia. "Nak, uangmu sudah kami gunakan. Hutang lunas, ayahmu sudah mulai berobat, dan adikmu bisa terus sekolah. Kau benar-benar penyelamat keluarga kita." Siti meneteskan air mata mendengar kabar itu. Semua pengorbanan, semua ketakutan yang ia jalani, ternyata tidak sia-sia. Penutup hari-hari selanjutnya tidak selalu mudah.
Bisikan orang, rasa malu, dan perbedaan budaya tetap ada. Namun perlahan, Siti mulai belajar menerima Hasan dengan tulus. Ia tahu, cinta mungkin tidak datang secepat itu, tapi rasa hormat, kesabaran, dan tanggung jawab adalah fondasi kuat yang bisa menumbuhkan perasaan itu. Malam pertama yang dulu ia takuti menjadi titik awal perjalanan barunya, bukan lagi sebagai TKW, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai seorang istri yang berjuang demi keluarga dan dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia berdoa agar suatu hari nanti, pengorbanannya berubah menjadi kebahagiaan sejati. Kilauan akhir yang realistis. Siti tidak langsung bahagia, tapi ia menemukan kekuatan dalam keikhlasan dan perlahan belajar mencintai.